Ya Edo, di sini saya bikin tutorial buat jaga-jaga ya kalau misalkan nanti saya terlambat karena di sini cuaca lagi hujan deras. Jadi saya di sini coba bikin tutorial buat jaga-jaga kalau misalkan saya terlambat. Jadi kamu bisa coba-coba aja ikutin tutorial yang udah saya buat ini. Jadi di sini materi yang akan kita buat adalah tentang color correction ya, atau mengubah warna pada video. Ya, waktu itu mungkin udah pernah kita coba juga ya, menggunakan Lumetri Color yang ada di sini. Nah, tapi di sini kita lebih perdalam lagi, kita coba bikin efek di video itu warnanya itu menjadi lebih baik dari sebelumnya. Nah, di sini saya udah coba pakai sebuah video ya, pakai sebuah video yang mana di sini udah saya color grading ya. Nah, kalau misalkan kita lihat eh, video aslinya itu seperti ini. Nah, ini video aslinya ya. Nah, coba kita bandingkan video asli ini dengan video yang udah yang saya color correction. Nah, kita lihat bedanya video aslinya dengan video yang udah saya color correction. Nah, ini yang udah saya color correction dan ini yang belum saya color correction. Ya, kelihatan bedanya ya. Yang belum saya color correction itu warnanya masih terlihat buram, kurang tajam, ya warnanya juga kurang menarik. Tapi pas yang udah saya color correction itu dia warnanya menjadi lebih enak untuk dilihat ya, seperti ini. Jadi di sini saya coba bikin, kalau misalkan saya telat, kamu bisa coba-coba ya. Oke, let's go. Ya, kita langsung aja masuk ke Adobe Premiere-nya. Pastikan kamu import dulu ya video yang mau kita olah. Jadi setelah kamu masukin videonya ke timeline sini ya, seperti yang sudah saya lakukan ini. Jadi kamu drag dulu ke timelinenya, lalu kamu cari yang namanya Lumetri Color yang ada di sebelah kanan ini ya. Ada Lumetri Color. Kalau misalkan nggak ada, kamu bisa masuk ke window, lalu cari di sini Lumetri Color ya. Lalu kamu klik. Setelah diklik, biasanya dia akan langsung muncul di sini. Nah, Lumetri Color ini ada Basic Correction, Creative, Curves, Color Wheels, HSL Secondary, dan Vignette. Nah, lalu di sini kita akan bermain di bagian curves dulu ya, atau kurva bahasa Indonesianya. Nah, kalau kita buka curves ini, dia akan muncul kurva seperti ini ya. Nah, kalau kamu perhatikan kurva ini ada 5 bagian ya. Ada black, ada shadow, ada midtones, ada highlight, dan ada white. Nah, tentunya bagian-bagian ini sendiri itu memiliki fungsinya masing-masing. Intinya, kalau kita ubah intinya kalau kita ubah black, tentunya warna yang hitam yang paling gelap itu akan berubah ya, tergantung kita naikkan kurvanya ke atas atau ke bawah. Kalau kita ke bawahin, tentunya dia akan semakin gelap. Nah, intinya semakin kurva ini ke atas ya, dia akan mengubah pengaturan warna menjadi lebih terang. Ya, tentunya highlight lebih gelap daripada midtones. Ya, begitu pula shadow lebih gelap daripada midtones. Tentunya black lebih gelap daripada shadow. Nah, contohnya di sini saya klik dulu perbagian ya. Saya klik di sini shadow, saya klik juga di sini midtones, saya klik juga di sini highlight. Nah, kalau misalkan saya ubah di bagian shadow ya, saya ubah bagian shadow, saya tarik ke bawah. Nah, bagian yang agak lebih gelap, yang termasuk yang paling gelap, itu akan menjadi lebih gelap kalau misalkan saya tarik dia ke bawah. Tapi kalau saya tarik dia ke atas, bagian yang paling gelap akan menjadi lebih terang ya. Begitu pula black. Kalau black saya turun ke bawah, dia akan menjadi lebih gelap lagi. Bagian yang paling gelap menjadi lebih gelap lagi. Nah, kalau midtones ini dia mengubah warna yang ya nggak terlalu gelap dan nggak terlalu terang juga. Tapi ya di bagian tengah-tengahnya lah, nggak gelap nggak terang. Contohnya apa? Contohnya kulit manusia atau cahaya ini juga bisa. Kalau kamu lihat di sini ada pasir ya. Nah, pasir ini juga termasuknya midtones. Saya ubah dia ke bawah. Nah, dia menjadi lebih gelap ya.
warna yang nggak terlalu terang dan warna yang nggak terlalu gelap. Nah, kalau saya tarik ke atas dia menjadi lebih gelap. Nah, begitu pula di sini ada uh, highlight ya. Highlight ini warna yang udah termasuk terang tapi nggak seterang white. Ya, contohnya mungkin matahari ini ya. Kalau saya turun ke bawah dia menjadi lebih gelap mataharinya. Nah, begitu pula kalau ke atas. Nah, kalau white ini dia udah yang paling terang. Jadi kalau di sini contohnya matahari ini yang paling terang. Saya tarik dia, nah matahari ini menjadi lebih terang seperti itu ya. Tapi kalau udah terlalu kayak gini dia menjadi rusak gambarnya. Jadi jangan terlalu diatur-atur. White sama black ini sebenarnya nggak usah diatur-atur banget sih. Yang perlu diatur itu adalah bagian tengah-tengah sini, shadow, midtones dan highlight. Oke, di sini saya coba ubah-ubah ya. Mungkin di sini saya akan ubah bagian uh, warna si cewek ini ya. Nah, mungkin di sini saya bagian shadownya saya turunin dikit. Nah, biar dia ini kan terlalu terang ya. Jadi shadownya saya turunin dikit. Nah, mungkin tengahnya sini highlightnya saya naikin sedikit aja. Dikit aja biar mataharinya sedikit lebih tajam. Lalu bagian highlight saya turunin dikit aja sih, nggak usah banyak-banyak. Oke, segini mungkin cukup ya. Mungkin blacknya saya ini dikit, gerakin dikit aja. Oke, segini cukup. Lalu di sini kalau kamu lihat ada merah, ada hijau dan ada biru. Jadi kalau misalkan saya klik ke merah, intinya eh, warna hitam yang ada di bagian merah, warna shadow yang ada di bagian merah itu akan diatur. Jadi tetap di sini saya bagi-bagi, ada shadow, ada midtone dan ada highlight. Nah, kalau misalkan bagian shadow saya turunin, nah dia bagian yang apa namanya bagian yang gelap di warna merah itu akan menjadi lebih gelap. Salah satunya apa? Salah satunya adalah warna rambutnya si cewek ini. Ini kan agak kemerah-merahan ya. Kalau saya turunin dia, nah dia menjadi hitam rambutnya. Nah, kalau saya naikin dia menjadi lebih merah. Kalau saya di sini coba turunin dikit aja. Nah, saya ubah dia rambutnya jadi hitam. Oke. Nah, paling di sini diatur juga midtones-nya. Saya nggak mau terlalu yang merah-merah banget. Nah, segini cukup lah. Oke. Nah, hijau juga sama. Kita bagi-bagi dia ada shadow, ada midtones dan ada highlight. Nah, kalau hijau ini mungkin warna baju si cewek ini ya, hijau dia. Nah, begitu pula biru. Ini enggak, tapi jangan terlalu banyak-banyak ya geser-gesernya. Kita secukupnya saja. Oke. Sudah cukup menarik menurut saya. Coba kita nonaktifkan curves-nya, kita lihat hasil perbedaannya dari sebelum kita ubah sampai setelah kita ubah. Nah, cukup cukup ini ya, cukup berbeda. Nah, ini yang belum kita ubah dan ini yang sudah kita ubah. Nah, terlihat hasilnya sudah cukup menarik. Lalu terakhir di sini saya coba ke Vignette yang paling bawah ini ya, saya ubah Vignette. Nah, di sini mungkin amount-nya saya geser dia. Amount ini adalah untuk mempertajam si subjeknya ini. Jadi kalau saya geser ke kiri, nah dia bagian pinggirnya akan menjadi lebih gelap. Untuk apa? Untuk highlight bagian si subjeknya ini atau si orangnya ini. Nah, kalau saya ke sini dia warnanya putih, tapi saya mungkin lebih condong ke gelap aja ya. Nah, kita geser sini. Midpoint mungkin. Nah, biar subjeknya terlihat lebih tajam. Mungkin atur-atur sedikit saja di sini. Nah, kita lihat perbedaannya setelah kita ubah dan sebelum kita ubah ya. Kita nonaktifkan curves-nya, lalu kita
nonaktifkan juga vignetnya. Nah, beda ya. Ini yang belum diapa-apain, dan ini yang sudah kita edit. Oke. Nah, tugasnya adalah kamu coba ubah lagi di video lain ya. Jadi ini tutorial buat kamu buat coba-coba, tapi setelahnya kamu coba di video lain. Oke, itu saja Edo. Silahkan dicoba, silahkan dipelajari, dan semoga bermanfaat.